Kali ini kita akan berdiskusi bagaimana kita mengenal diri kita. Dan ada hal yang topik yang hari ini mau kita ungkap, yaitu tentang sio kaya. Suatu hari ada sahabat saya, namanya Herman Hastock. Dia memberikan saya sebuah buku, satu sionya Chinese, astrologi, dan primbonnya Jawa gitu. Itu pertama kali dalam hidup saya membuka dua buku tadi. Dan sahabat semua tahu bahwa saya penggila buku. Saya 1 bulan minimum 2 buku. Tapi buku saya nggak populer, buku geopolitik, geostrategi, bukan buku ekonomi populer gitu ya. Selama 3 minggu ini aja saya sudah membaca 8 buku. Pala saya udah pengen meledak aja karena nggak jalan dengan sistem pemerintahan Indonesia tuh bawaannya gitu. Ini pemerintah Indonesia nggak pernah baca buku apa-apa gitu ya bawaannya. Oke, balik lagi. Buku Sio tadi dan buku tadi saya baca gitu ya. Di mana, di Primbon. Kemudian saya bilang, astrologi ini ternyata ilmu pasti, ilmu sains gitu ya, ilmu sains karena matematik sekali gitu. Jadi misalnya kalau horoskop berbasis Yunani punya itu kan orang dalam 1 bulan dilihat rasi bintangnya, masuk Capricorn, masuk Libra, masuk itu, kemudian dia memulai prediksi bahwa kalau ini ketemu di masa ini maka dia akan lagi happy moodnya, lagi sedih, lagi bahagia, lagi lancar dan lain sebagainya. Chemistry aja. Nah, formasi Sio itu di dalam setahun dengan formasi ya entah itu monyet karena bentuk formasi tata surya dan lain sebagainya, dan ada 12, dan begitu ke 13 ternyata balik lagi formasi 1. Ternyata semesta ini kan round, muter ya. Jadi kita lihat gerakan itu muter. Jadi balik lagi ya. Horoskop yang 12 balik lagi, Sio yang 12 balik lagi gitu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah latar belakang lahirnya apa yang kita mau ceritakan setelah ini gitu ya. Jadi saya sangat tertarik sama ilmu pasti, science. Jadi bisnis adalah science, psikologi bagi saya adalah ilmu pasti, karena abis ini pasti begini gitu ya kira-kira. Nah aja. Oke, sekarang kita masuk ke sio kaya. Jadi saya dan sahabat saya Mas Kirdi Putra punya karakter yang berlawanan. Kami tuh sudah 20 tahun berbisnis bareng. Satu syaratnya, kami nggak boleh satu kantor. Kenapa? Karena karakter kami berlawanan. Pasti berantemnya. Contohnya gini. Saya ini global. Orangnya global. Partner saya, Mas Kirdi, itu orangnya detail. Bisa dibayangkan. Saya kalau ngomong, kalimatnya simpel. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya pengen anu. Bagi orang detail, kata-kata nggak mau tahu mau anu tuh apa? Dia minta lebih rinci lagi, gitu ya, lebih rinci lagi. Kemudian saya ini risk taker, dia safety player. Jadi dia kalau belum bos, ini belum detail nih, ini belum pas nih, dia harus secure. Saya beta aja, saya eksekusi. Itu kalau bisnis. Karena itu kami udah 20 tahun. Jadi ingat bahwa untuk Anda sukses, Anda bisa melakukan apapun sendiri. Contohnya, Anda bisa jualan kacang, Anda menjadi sukses. Anda berbisnis properti sendiri, Anda bisa sukses. Tapi menjadi milioner dan menjadi bilioner, percaya saya, Anda perlu tim. Nah, tim seperti apa yang Anda butuhin? Percaya saya, tim yang Anda butuhkan adalah tim yang opposite dengan Anda. Itu berita buruknya. Maksudnya opposite gini, gimana? Karakternya berlawanan. Kalau Anda orangnya suka nabung, pelit gitu ya, ambil kata ekstrim aja, suka nabung, pelit, sangat calculated gitu ya. Apa yang terjadi kalau karakter teman Anda atau partner Anda seperti itu juga, hitung-hitungan juga dan lain sebagainya, nggak pernah jalan itu usaha Anda. Dan Anda cari orang seperti apa? Anda cari orang yang berlawanan dengan Anda, yang suka pamer, yang suka show off, yang suka belanja, yang nggak bisa nabung. Karena orang kayak gini selalu up to date dengan informasi, selalu up to date dengan fashion, dan selalu
bisa melihat sisi positif. Sementara kita orang-orang yang pelit seperti saya ini adalah selalu melihat dari sisi negatif gitu ya. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau banjir gimana? Nanti kalau coronavirus 70.000 gimana? Ngerti nggak? Itu sifat alami saya. Jadi kita kembali ke Sio Kaya. Untuk sukses Anda bisa melakukan apapun, tapi untuk jadi milioner atau bilioner Anda perlu partner. Dan partner ini karakternya harus berlawanan dengan Anda. Karena siapa yang garuk punggung Anda adalah orang partner Anda. Jadi teamwork, jadi talent, bakat Anda, win the game. But championship need a teamwork. Jadi teamwork win championship. Sekali lagi, yang kita mau ceritakan hari ini adalah kedua-duanya. Bagaimana menemukan talent kita dan bagaimana kita mencari partner gitu ya. Nah, Sio Kaya ini akhirnya adalah dapat dua hal yang saya pelajari. Satu dari CEO-nya Primbon Jawa tadi, yang pertama adalah dari Carl Gustav Jung. Saya ini mengidolakan dia sekali. Jadi saya pelajari tentang sifat. Jadi manusia itu ada dua. Manusia itu ada dua. Ada orang manusia yang sangat kreatif atau orang langit. Ada orang yang di bawah yaitu orang bumi, orang sensori. Orang sensori. Jadi dari kalau Anda berbisnis internet, berbisnis digital marketing, Anda cuma bisa menjual ke 75% manusia. Anda tidak bisa menjual ke 25% manusia yang orang sensori. Orang sensori ini dia harus menyentuh dulu. Misalnya dia mau beli kain, spray gitu, dia harus sentuh spraynya. Dia nggak mungkin lewat nggak mungkin lewat internet karena dia nggak bisa pegang, dia nggak bisa nyium baunya. Itu orang sensori. Tapi sisanya mereka bisa memberi lewat internet base. Jadi jangan pikir Anda berbisnis digital bahkan bisa mendapatkan 100% market. Nggak bisa yang sensori. Jadi orang bumi kita sebut orang sensori dan orang langit. Kemudian tadi ada orang yang people person. People person adalah orang yang suka orang. Kemudian ada system person. Orang yang tidak comfort dengan orang lain, dia selected. Kemudian dia mempunyai lebih nyaman sama people system. System person, orang introvert adalah system person, orang extrovert adalah people person. Dan tidak ada orang yang 100% extrovert, tidak ada orang yang 100% introvert. Ini saya harus cepat sekali. Jadi ada yang 70% extrovert, 30% introvert, dan lain sebagainya. Nah, balik ke topiknya. Ternyata kalau 4 itu digabung, orang kreatif, orang sensori, orang extrovert, orang introvert, ada 4 karakter utama. Di sini 4 karakter utama yang kita bilang orang satu gitu ya. Nah, dan tentunya ada yang cross, ada yang orang langit ketemu orang people person, ada people person ketemu orang bumi gitu ya. Ada jadi 4 Sio Kaya Anda. Ini yang saya mau diskusikan. Jadi pertanyaannya adalah Anda tahu nggak Anda masuk yang mana gitu ya. Itu kalimat yang saya mau tanya Anda. Mana karakter Anda? Itu satu. Tapi nanti jangan bingung karena kita ada di siokaya.com, Anda masuk ke sana Anda udah tahu nanti karakternya. Nah, kemudian ada elemen. Nah, ini menarik nih elemen ini. Jadi elemennya begini. Di CEO-nya Lau punya, si I Ching punya, China punya, yang sudah ribuan tahun itu punya 5 Earth, Wind, and Fire, punya elemen 5. Ternyata Jawa, kita memakai Astabrata itu ada 8. Ini yang saya pikir, saya terkaget-kaget ternyata kita punya kekayaan tanah air ini lebih gila daripada negara lain. Jadi saya gabungkan Carl Gustav Jung tadi dengan Astabrata. Ini yang ketemu hal yang menarik. Jadi menarik nih begini. Kita tahu ada karakternya di Astabrata tuh ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8. Sekali lagi, ada bintang, matahari, api, angin, tanah, samudra, air, dan bulan. Jadi 8 karakter elemennya tadi. Ini yang membuat saya terkaget-kaget. Begitu 8 karakter 8 Carl Gustav Jung digabung sama Astabrata, karakternya menarik gitu ya. Sehingga begitu Anda nanti memasukkan data Anda jangan kaget. Nanti ya, sabar. Anda tahu bahwa ternyata
Saya ini risk taker gitu ya. Saya ini safety player. Bayangin sampai itunya ketangkep tuh. Kemudian ada 3 hal lagi yang menarik. Drivennya Anda. Jadi gini, manusia itu ada driven, ada drive yang membuat seseorang itu maju. Ada drivennya by love, seperti misalnya siapa yang love ya, yang paling terkenal, Mother Teresa. Itu drivennya love gitu. Dia dicederai, dia dilukai, dia tetap memberikan cinta. Kemudian Nelson Mandela, itu drivennya love. Anda tahan dia 28 tahun dalam lockdown dengan penjara yang sangat kejam. Keluar dia tidak membenci satu orang pun yang membuat dia tersakiti. Driven dia love gitu ya. Jadi kalau orang sudah bisa menaklukkan dirinya, drivennya adalah cinta. Dan ini adalah derajat tertinggi. Ada 2 lagi derajat driven seseorang. Yang satu adalah drivennya by fears, atau rasa takut. Biasanya nih seperti saya yang orang Jawa. Karena ajaran saya orang Jawa kebanyakan adalah ojo ngono, ojo. Orang ke-10 baru ke ini boleh gitu ya. Jadi jangan. Nah, sehingga kalau mau bergerak itu saya bilang ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Kebanyakan jangannya gitu ya. Jangan sayur ya, bukan. Maksudnya jangan beneran ya. Jadi saya mau mengingatkan bahwa ajaran dari Jawa membuat banyak sekali orang takut membuat keputusan karena banyak jangannya. Ojo gitu. Coba aja. Ya saya mungkin yang dididik seperti itu. Nah, driven kedua adalah anger. Karena keadaan gitu ya, di bawah tekanan, pressure, dia marah, anger gitu. Nah, yang membuat dunia ini muter adalah orang yang punya driven anger dan fears gitu ya. Jadi Soekarno di penjara, drivennya marah gitu ya, anger gitu ya. Saya drivennya anger. Saya kasih tahu, saya drivennya anger. Saya ini seorang introvert. Saya nggak mungkin bisa melayani apalagi menyoto Pak Jokowi gitu ya. Orang ini luar biasa gitu ya. Karakter saya kalau sama Pak Jokowi ya 180 derajat beda. Dia ini humble, saya enggak. Saya rada-rada, ya saya sontoloyo gitu ya. Saya ngomong apa adanya, beliau sangat runut gitu ya. Jadi bayangin, yang menang adalah orang yang populer seperti dia. Jadi contohnya ya, Pak Jokowi kalau ketemu 10 orang gitu ya, nggak pakai sepatu. Pak Jokowi adalah orang yang sangat rendah hati. Dia bisa copot sepatunya supaya dia bisa sama dengan 10 rakyat tersebut. Itu saya angkat topi. Karena saya nggak mungkin. Kalau saya ketemu 10 orang tidak pakai sepatu, saya nggak bakal copot sepatu saya. Saya lebih mending 10-10-nya gue beliin sepatu. Lah itu kan beda. Gimana gue bisa jadi presiden? Gak cocok. Gue beliin tuh semua gitu kan. Negara habis duitnya. Gak punya rumah, tak beliin rumah gitu. Bukannya saya juga nggak nih, gue nggak punya rumah, gue tinggal di istana negara gitu ya. Gue tinggalin rumah gue. Nggak gitu ya. Sebentar. Kita akan balik lagi. Gue bawa ini. Kenapa ngomong politik lagi sih? Ini kita mau bisnis ini. Mau sugih dengan cara yang benar. Nah, tadi kita tahu bahwa kalau kita tahu karakter kita bahwa kita adalah people person, kita extrovert. Terus kita bilang, wah saya mau digital marketing. Sorry to say, maaf, ngapunten. Anda nggak akan sukses. Karena digital marketing cocok hanya bagi mereka yang introvert, gitu aja. Digital marketing bukan untuk ekstrovert. Bukan Anda tidak sukses, tingkat kesuksesan Anda rendah gitu aja. Nah, jadi sekali lagi sahabat semua, SEO Kaya adalah tempat Anda menemukan karakter sukses Anda, horoskop sukses Anda gitu ya. Nanti ini gratis, tenang aja. Anda pencet ke seokaya.com, kemudian Anda masukkan 12 pertanyaan, kuesioner. Tidak lebih 5 menit. Pakai hati tentunya. Kalau perlu lebih dari 2 hati, hati-hati. Biar sedikit romantis sedikit. Lalu kita isi formulir tersebut. Nanti Anda akan ketemu 3 karakter. Dan itu bukan karakter utama Anda. Jadi satunya karakter utama Anda, 2 adalah wingsnya. Jadi ini belum detail. Ini hanya membuat Anda jadi kenal. Kemudian kalau karakter Anda adalah A gitu ya, saya kasih contoh, atau B gitu ya. Apa sih? Anda cek di
Narapati, di Instagram Narapati-ID, Narapati-ID. Di situ ada 8 karakter yang, oh saya tuh ini gitu ya. Strength-nya saya di sini, weakness-nya saya di sini gitu ya. Nah, kalau Anda mau tahu lebih dalam lagi mengenai misalnya job saya ini match nggak, atau profesi saya ini match nggak dengan saya gitu ya. Nah, itu pertanyaan lebih dalam lagi. Terus atau saya mau bisnis apa yang match dengan sio kaya saya gitu ya. Ini lebih dalam lagi. Sekali lagi itu pelan-pelan nanti akan sampai sana. Nah, atau suatu hari Anda punya tim, misalnya punya tim ya, punya tim. Tim ini ada 8 orang. Anda mau melakukan mutasi. Mana yang akan saya naikkan? Mana akan saya pakai ini? Anda cek satu-satu sionya dia, nanti kita tahu ada beltnya. Jadi gini, manusia itu ada sabuk putih, sabuk hijau, sabuk hitam gitu ya. Kalau putih Anda baru mulai, kalau hijau Anda berpengalaman 2-3 tahun, kalau hitam Anda berpengalaman lebih dari 7 tahun. Jadi yang sabuk hitam adalah orang yang sudah memenuhi the rule of 10,000 hours. Jadi sekedar ingat, rule of 10,000 hours adalah untuk mereka yang black belt. Oke. Rule of 10,000 hours itu apa gitu. Anda kalau mengerjakan hal yang sama selama 10.000 jam, Anda baru disebut black belt person. Jadi misalnya Anda main gitar setiap hari 8 jam. Selama berapa? Kalau dikalikan ini, selama 1.000 hari ke depan, itu udah 8.000 gitu ya. Selama mungkin 2.000 hari ke depan, Anda hitung sendiri itu, 8 tahun gitu ya. 7 tahun sih angkanya. Itu Anda baru disebut maestro gitar gitu. Anda 7 tahun setiap hari lihat internet update status. Nah, Anda baru disebut netizen yang sebenarnya, netizen sejati gitu lah kira-kira. Saya sekedar mengingatkan rule of 10,000 hours ini, misalnya Beatles tahun 58 sampai 63, dia tiap hari main di gang, main di bar, main di selokan, main di bawah tanah, di gorong-gorong. Dia tak musik, oh kalau kayak gini dilemparin batu, oh kalau kayak gini orang joget, kalau gini orang ketawa, kalau kayak gini orang seneng gitu ya. Dia sampai ketemu di bawah sadar dia, sudah jadi mustika dalam dirinya. Oh, inilah yang namanya musik yang dicintai orang. Begitu tahun 63 dia pergi ke Amerika, boom, meledak gitu ya. Dia langsung menaklukkan Amerika dan menaklukkan dunia. Jadi dia kena the rule of 10,000 hours dulu. Jadi kalau Anda sebagai pemusik memenuhi 10,000 hours, Anda ngamen aja setiap hari gitu ya. Mungkin kalau baru 2-3 tahun Anda nyanyi ya masih sabuk hijau gitu ya. Nah, nanti Anda bisa tahu, oh sio saya ini ternyata tim saya yang ini sabuk hijau, yang ini sabuk hijau, yang ini sabuk putih, yang ini sabuk hitam. Begitu diubah, oh oke. Tim saya tuh yang nilai paling tinggi adalah kalau ini yang paling atasan, kalau ini dipakai gitu dan lain sebagainya. Itu nanti namanya sio strength. Jadi sekali lagi, tadi kita tentang sio kaya untuk mengetahui karakter utama Anda, kemudian tahu tim Anda, dan terakhir adalah sio strength gitu. Tapi sekali lagi itu sabar aja, sabar ya. Ini semua masih pelan-pelan. Hari ini kita berusaha berbicara hal yang tidak ada hubungannya dengan yang tegang-tegang, yang corona, tidak ada hubungannya tentang bisnis yang lagi drop, saya tahu gitu ya. Tapi kita berbicara sesuatu yang sangat ringan, sangat ringan. Jadi tentang latar belakang pentingnya dan fanatiknya saya di dalam menggunakan rumus sukses ini. Saya sangat fanatik dengan ilmu saya sendiri. Dan setelah 4 tahun saya urek-urek akhirnya ketemu formasi, yaitulah yang di .com ini, yang siokaya.com ini adalah ilmu benar-benar dari langit. Saya dan Mas Kirli mentumpahkan ilmunya di situ, benar-benar asli produk Indonesia, gabungan antara Carl Gustav Jung dengan Asta Berata, dan Anda bisa terkaget-kaget dengan apa yang terjadi pada diri Anda setelah memahami strength-nya Anda. Dan partner sekarang, saya mau ini di closing-nya kita, di ujungnya kita. Jadi nanti ada rumus 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk sukses Anda harus memahami rumus 1, 2, 3. Rumus 1, 2, 3 itu dalam organisasi Anda harus ada orang langit, harus ada orang manajemen di tengah, dan harus ada orang bumi. Itu syaratnya, gitu ya. Itu syaratnya. Tapi itu di sesi nanti. Sesi hari ini saya cuma mau menceritakan bahwa kaya itu mudah kalau Anda berada di tempat yang tepat. Pertanyaannya adalah
Anda itu sudah di tempat yang tepat belum gitu ya. Tempat yang tepat tuh apa? Anda udah kenal belum karakter Anda gitu. Apakah Anda people person, apakah Anda seorang kreatif. Nah, nanti Anda begitu orang kreatif, orang langitan, Anda tahu. Anda punya masalah seperti saya. Saya ini orang kreatif dan orang sistem. Jadi posisi saya di kiri atas gitu ya. Nanti Anda bisa tahu apa itu kiri atas. Saya bawaannya pengennya mencipta terus gitu. Dan ini masalahnya. Kenikmatan saya adalah di dalam mencipta. Jadi pengennya buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru. Jadi contoh misalnya kayak gini. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia? Ini sekali lagi lompat sedikit ke politik supaya paham, karena otak saya pengennya mencipta aja. Ada sahabat saya, namanya Jackson. Jackson ini lahir di Malaysia dan dia sangat ingin bekerja dia pengen ke Cina. Tapi waktu dulu Malaysia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan Cina, jadi dia nggak bisa ke Cina. Ketika dia umur 18 tahun, dia merantau ke Singapura dan menjadi warga negara Singapura 4 tahun kemudian, jadi umur 22. Umur 24 akhirnya dia berangkat ke Cina, karena Singapura dengan Cina punya hubungan diplomatik. Itu adalah tahun 88 gitu. Tahun 89 terjadi sebuah movement di Cina yang namanya Tiananmen. Waktu itu Deng Xiaoping yang menjadi pemimpin tertinggi PKC, Partai Komunis Cina. Si Jackson ini dapat windfall. Kita tahu ya, nanti teman-teman baca bukunya, judulnya New Tiananmen Papers. Menarik sekali buku tersebut. Karena tagline di bawahnya adalah A Secret Meeting That Changed China. Jadi sebuah meeting rahasia yang merubah Cina gitu. Intinya kita tahu bahwa seluruh petinggi Politburo adalah muridnya Michael Hudson. Michael Hudson mengajar lama di Peking University. Dan Michael Hudson adalah guru besar MMT, guru besar Modern Monetary Theory. Jadi tahun 89 Cina memutuskan tidak join IMF, tidak join World Bank, tapi menggunakan printing money berbasis MMT. Yang menarik dari ceritanya Jackson adalah di tahun 90-91 itu Cina bagaimana cara mengeluarkan printing money-nya, bagaimana uang ini bisa beredar ke masyarakat supaya masyarakat dapat untung gitu ya. Yang dilakukan adalah kalau Anda punya tanah, tanah ini kalau Anda punya tanah ini untuk industri, maka kalau Anda di appraise, dinilai nilainya 1 miliar misalnya, Anda punya tanah nilainya 1 miliar, maka sama bank di Cina dikeluarinnya 1,5 miliar gitu ya. Saya ulangi, kalau di Indonesia rumah properti Anda nilainya 1 miliar, uangnya cuma 70%, benar nggak? Kalau di Cina waktu itu keluarnya 1,5 kali gitu ya. Sehingga ekonomi Cina tumbuh dengan cepat. Pertanyaan, rugi nggak pemerintah Cina? Bayangin, Anda punya tanah 1 miliar, dikeluarkan duit 1,5 miliar, dan 1,5 miliar tadi dibikin pabrik, gitu ya. Di atas tanah tersebut kan nilainya jadi 2,5, 1,5 tambah 1 kan nilainya jadi 2,5. Yang dipinjemin kan cuma 1,5, jadi masih untung, gitu. Negaranya masih untung. Itulah yang menstimulus Cina sampai kencengnya minta ampun itu sampai sekarang, gitu ya. Dari tahun 90-91 itu konsepnya sekarang. Jadi kalau minjem uang di Cina, keluarnya bukannya 70%, tapi 150%. Nah, untuk membuat orang kreatif itu idenya jalan, perlu orang bumi. Sekali lagi. Jadi saya akan menjadi ideolog aja terus, yang ngejalanin monggo. Siapa yang Anda berniat jadi politikus, ambil Jo, kita punya ilmu. Bener nggak? Pakai konsep ini, pakai. Dan saya akan terus aja dari langit turunin ilmu ini, tanpa niatan untuk saya yang harus menjadikan, gitu ya. Atau gini deh contohnya, ini mungkin di ujung diskusi kita santai. Ini kalau saya jadi presiden, mungkin presidennya cuma 2 hari aja, nggak perlu lama-lama. Habis itu mungkin saya ditembak mati, mungkin sama DPR apa yang sakit hati, nggak apa-apa juga. Bayangin, udah matinya Syahid, pakai 21 gun salute. Anda tahu kalau upacara militer yang paling dibanggakan sama orang dalam upacara militer adalah penembakan 21 kali der itu 21 gun salute namanya. 21 tembakan hormat itu. Jadi Anda bayangin, ada udah matinya Syahid, didoain banyak orang, upacara militer. Apa nggak keren? Cucu cicit lu bakal cerita terus, walaupun cuma 2 hari jadi presiden. Nomor 1 ya,
Perpres, udah nggak usah pakai DPR. Putusan presiden, Perpu. Mulai sekarang kalau orang kirim duit ke luar negeri, penjara 10 tahun. Namanya flight capital. Keluar negeri boleh beli beras, beli mobil, beli apa boleh. Tapi bawa lagi ke Indonesia, jangan beli tanah tapi tanahnya di Singapura gitu, nggak boleh. Terus yang kedua, mulai jam 24.00 bunga deposito 0%. Anda bisa bayangin, Anda punya duit 1 triliun, setiap bulan apa setiap tahun Anda dapat duit 50 miliar nggak kerja, toto jadi 0, pecah palakmu, bener nggak? Dan itu ada 5.300 triliun duit di bank. Kalau bunganya 0, separuh aja keluar, ekonomi Indonesia muter dalam 1 hari, bener nggak? Habis itu yang sakit hati nembak Mardigu, jeder gitu ya. Ya wes, mati syahid kita, selesai. Presiden tuh nggak usah sampai 5 tahun, 2 kali jabatan 10 tahun, suwen. Mau nolong tuh 2 hari, cukup gitu ya. Nah, itu terjadi karena otak kreatif saya. Jadi saya pikir nggak usah lah saya jadi presiden. Nanti siapa yang jadi presiden, berani nggak kita tantang, angkat sumpah, bos dalam 2 hari putusannya ini. Namanya there is no alternative, TINA. Begitu bunga 0, udah negara kita syariah, halal, bunga 0, penuh berkah, ekonomi tumbuh dalam semalam, nggak usah pinjam dari asing dan asing gitu ya. Sekali lagi, dengan demikian di ujung dari perjumpaan kita kali ini saya cuma mengingatkan, saya adalah orangnya kreatif di atas, kreatifnya kiri dengan sistem. Untuk sukses, saya memerlukan tim manajemen, tim-tim seperti tim saudara saya di bisnis hack, itu adalah teman-teman saya di tengah, dan orang bumi yang membuat ini menjadi sistem ini jalan. Nah, Anda di mana? Anda saya sarankan untuk teman-teman mencek di Sio Kaya, karena nanti kita akan ketemu lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah bersama-sama saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya tanpa niatan menyinggung yang manapun.